Hai, sahabat pakar wherever you are. Jumpa lagi dengan Pak Ar di Pakar Channel, the channel of learning and sharing for a better life. Kali ini kita akan membahas topik Analytical Exposition Text yang merupakan materi bahasa Inggris kelas 11 SMA semester 1. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini, klik like, dan berikan komen Anda. Sekarang, ayo kita mulai. Let's get started. Let we start with the definition. Jadi kita awali dulu dengan definisi dari Analytical Exposition Text. What is an Analytical Exposition Text? Apa sebenarnya teks Analytical Exposition tersebut? Teks Analytical Exposition sebenarnya adalah sebuah teks argumentatif. Teks ini adalah teks yang memberikan argumen atau pendapat tentang sebuah topik, tapi dari satu sudut pandang saja. Sedikit berbeda dengan teks argumentatif lain seperti teks discussion, di mana dalam teks discussion, penulis memberikan dua atau lebih sudut pandang terhadap sebuah topik atau permasalahan. Bisa dilihat di sini, disebutkan bahwa it is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, ini adalah teks yang elaborate, teks yang merinci, memberikan penjelasan tentang pendapat atau ide penulis tentang fenomena yang ada di sekitar. In this kind of text, the writer evaluates a topic critically, but focuses only on one side of argument. Jelas disebutkan di sini bahwa dalam teks jenis ini, penulis mengevaluasi sebuah topik secara kritis, tapi fokus hanya pada satu sisi argumen atau alasan saja. Itu dari segi definition. Well, now let we continue with the characteristics of analytical exposition text. Kita lanjutkan dengan karakteristiknya atau ciri-ciri dari sebuah teks analytical exposition. Berikut adalah ciri-ciri teks tersebut. The first one, clearly state the point of view. Jadi, ketika kita menulis sebuah teks analytical exposition, kita harus menyampaikan sudut pandang kita atau point of view kita secara jelas. Yang kedua, the second one, use research finding to support point of view. Jadi, untuk mendukung sudut pandang kita, point of view kita terhadap sebuah topik, jadi jika kita menulis sebuah teks analytical exposition, maka kita bisa menggunakan hasil temuan atau hasil penelitian, research finding, untuk mendukung sudut pandang kita. Yang ketiga, defend the viewpoint. Jelas sekali, kita harus mendefend atau mensupport, mendukung sudut pandang kita dengan memberikan argumen-argumen. Semakin banyak argumen, semakin bagus. Dengan argumen-argumen itu juga harus disupport oleh evidence atau bukti dan explanation yang sesuai, yang mendukung, yang membuat orang membaca percaya dengan apa yang kita sampaikan. Support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts, etc. Jadi kita bisa mendukung sudut pandang kita dengan memberikan data-data faktual seperti graphs, grafik misalnya, pictures, gambar misalnya, atau charts, kita berikan tabel yang mendukung, berisi data-data yang mendukung sudut pandang kita tentang topik tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan types atau jenis atau contoh-contoh dari teks analytical exposition yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia bisa berupa speeches atau pidato, lectures atau perkuliahan, editorials atau tajuk rencana, kemudian bisa berupa newspaper or magazine articles, jadi berupa artikel surat kabar atau majalah, kemudian bisa berupa leaflets or pamphlets, jadi bisa berupa selebaran atau pamflet. Essays bisa berupa karangan, letters, surat,
Itulah semua contoh dari analytical exposition text yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan dengan social function atau fungsi sosial dari sebuah text analytical exposition. Seringkali muncul pertanyaan seperti ini dalam sebuah teks. What is the social function of the text above? Atau what is the purpose of the text above? Jadi jika teks yang dibaca adalah teks analytical exposition, fungsi sosial adalah to persuade the audience to look at an issue with the writer's perspective. Jadi untuk membujuk audience, pembaca, to look at an issue, untuk melihat sebuah permasalahan dari writer's perspective, dari sudut pandang penulis. To persuade the reader that the idea of the writer is important matter. Jadi untuk membujuk pembaca bahwa pendapat dari penulis itu adalah hal yang penting. Atau to persuade the reader that something is the case. Untuk membujuk pembaca agar percaya bahwa inilah kasus yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya, the social function dari sebuah text analytical exposition adalah to persuade, untuk membujuk. Bisa lihat di sini, kita bisa membuat social functionnya dengan to persuade plus the reader plus about the topic of the text. Jadi kalau topik sudah ketemu, maka gampang sekali untuk membuat social functionnya. Contoh di sini topiknya adalah the dangers of deforestation. Jadi to persuade the reader about the topic, about the dangers of deforestation. Bisa juga kita pakai to persuade plus the reader plus that the topic is the case. Contoh jika topiknya adalah pest management. Purpose-nya di sini ada social function di sini adalah to persuade the reader that pest management is the case. Bisa juga kita pakai to persuade plus the reader plus that the topic is the best. Misal penulis menyampaikan tentang sistem hidroponik adalah sistem yang paling bagus untuk bertani. Maka to persuade the reader that the hydroponic system is the best choice. Itulah contoh social function dari sebuah text analytical exposition. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan structure dari analytical exposition text. Ada 4 bagian dalam structure ini. Ada title, introduction yang berupa thesis, ada body yang berupa arguments, dan ada conclusion yang berupa redirection. Kita awal dengan title atau judul. Tell us about the topic of the essay. Jadi, title judul ini memberitahukan topik dari essay atau karangan yang kita baca. Jadi, topik dari analytical exposition text itu bisa kita lihat dalam judulnya. Jadi, misalnya pertanyaannya, what is the topic of the text? Or, what is the text about? Or, what does the text talk about? Maka pertanyaan sebenarnya adalah menanyakan topik, dan ketika kita melihat teks berisi sebuah judul, maka kita bisa melihat topiknya dari judul tersebut. Lanjut yang kedua, ada introduction, perkenalan. Jadi memperkenalkan kepada pembaca thesis di sini. Apa itu thesis? Thesis is the statement that identifies the topic being discussed. It introduces the topic of the text. Jadi thesis itu adalah pernyataan yang mengidentifikasi atau menunjukkan topik dari teks yang dibahas. Jadi bagian thesis ini memperkenalkan topik dari sebuah teks. Di bagian introduction juga kita bisa melihat it states the writer's point of view about the topic discussed. It indicates the writer's position. Jadi pada bagian introduction ini kita bisa melihat sudut pandang penulis atau posisi penulis terhadap topik. Di bagian introduction juga kita bisa melihat preview. Jadi pada bagian preview ini kita bisa melihat outline atau garis besar dari argumen-argumen yang akan disampaikan. Jadi argumen yang akan dijelaskan di paragraf-paragraf berikutnya di outline dulu, diberikan secara garis besar dulu di paragraf awal ini.
Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, body atau arguments. Inilah sebenarnya inti dari text analytical exposition, karena pada bagian body ini kita memberikan arguments. Arguments are set of reasons given to support the thesis. Jadi, argumen itu adalah serangkaian alasan yang diberikan untuk mendukung tesis yang kita berikan di awal. The number of arguments may vary, but each argument is supported by evidence and explanation. Jadi, jumlah argumen itu bisa bervariasi. Tapi, yang pasti setiap argumen itu didukung oleh bukti-bukti dan penjelasan. Each paragraph starts with a new argument. Dan normalnya, bagusnya tiap paragraf itu diawali atau diisi oleh satu argumen saja, sehingga fokus nanti penjelasannya. Kita lanjutkan bagian yang terakhir adalah bagian conclusion atau reiteration. It restates the point of view of the writer. Reiteration ini mengulang kembali, menyampaikan kembali point of view, sudut pandang dari penulis yang disampaikan di awal. To strengthen the thesis, untuk memperkuat thesis. It summarizes what has been stated. Jadi dia menyimpulkan apa yang telah disampaikan. Nah, di sini dia menggunakan penanda-penanda reiteration. Jadi ketika nanti ada pertanyaan di soal what is the reiteration of the text, maka akan kita bisa lihat dari penanda-penanda seperti misalnya from the facts above. I personally believe. Therefore, my conclusion is that in conclusion, obviously, considering the reasons from those reasons. Jadi ini biasanya ada pada bagian akhir, paragraf terakhir. Dan penanda-penanda ini yang menunjukkan bagian reiteration atau conclusion dari sebuah analytical exposition text. Ya, itulah structure-nya. Jadi secara garis besar, ada title, ada introduction berupa thesis, ada body, arguments, dan ada conclusion atau reiteration-nya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke language features atau ciri-ciri kebahasaan dari analytical exposition text. Yang pertama adalah focus on generic human or non-human participants. Jadi topiknya atau tokoh yang dibahas ini bukan spesifik, bukan individu, tapi dia kalau manusia berarti secara umum. Atau mungkin topik yang dibahas di sini adalah non-human, bukan manusia. The second one, use the present tense, menggunakan bentuk waktu sekarang, present. Especially khususnya simple present tense seperti lions leap, I eat, cheetah runs. Yang ketiga, use mental verbs. Mental verbs adalah kata kerja yang berhubungan dengan aksi kognitif manusia seperti berpikir atau merasakan. Biasanya kata kerja ini dipakai untuk menyampaikan pendapat atau keyakinan tentang sesuatu. Contoh, believe, prefer, agree, doubt, disagree, I think. Yang keempat, use saying verbs to support the argument. Jadi menggunakan saying verbs untuk mendukung arguments. Saying verbs adalah kata kerja yang menunjukkan atau mengungkapkan sesuatu lewat suara atau perkataan. Jadi seperti say, menyebutkan. Said, it is said, disebutkan. Indicates, mengindikasikan, menunjukkan. Use connecting words atau conjunctive relations to link to arguments. Jadi menggunakan kata-kata hubung untuk menghubungkan antara argumen satu dengan argumen yang lainnya. Contohnya seperti additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise, firstly, secondly, first of all, second, thirdly, finally. Jadi connecting words di sini juga bisa kita jadikan sebagai petunjuk ketika ada pertanyaan dalam teks. How many arguments are mentioned in the text? Jadi kita bisa melihat dari connecting words di sini. Maka akan kita bisa hitung jumlah argumentsnya. Karena tiap argumen itu dihubungkan oleh sebuah connecting words. Yang keenam, use causal conjunctions.
to indicate a cause or reason of what is being stated. Jadi kata hubungan menunjukkan sebab akibat seperti because, consequently, despite, due to, for that reason, in that case, even though, therefore, based on the arguments, dan lain-lain. Use words that express the author's attitude to qualify or confirm. Jadi menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap pribadi dari penulis terhadap topik yang dibahas. Biasanya kata-kata yang dipakai seperti will, frequently, may, must, usually, dan seterusnya. Yang kedelapan, use descriptive persuasive words atau emotive words. Jadi, menggunakan kata-kata yang menggugah emosi, memiliki konotasi emotif untuk menekankan sudut pandang kita. These words can either be positive or negative. Jadi bisa saja maknanya bisa positif atau negatif. Misal, instead of using bad, ya, daripada menggunakan bad lebih baik di sini menggunakan kata seperti appalling untuk maknanya mengerikan, atau unfavorable, tidak menguntungkan, atau ghastly, atau terrible, yang semuanya bermakna mengerikan. Atau instead of using good, daripada menggunakan good, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ya fantastic, luar biasa, incredible, atau momentous, atau remarkable. Jadi ini maknanya luar biasa semua. Sehingga kesannya akan lebih menggugah emosi di pembaca. Yang kesembilan adalah use persuasive techniques, teknik membujuk. Seperti use generalizations to support viewpoints or arguments. Jadi menggunakan generalisasi. Generalizations are common beliefs or general statements, pernyataan umum. Jadi, keyakinan umum yang belum tentu 100% benar, tapi ya dinyatakan dibuat secara umum. Kedua, use evidence and facts to back up the generalization, like using research, expert opinions, testimonies, or quotes. Jadi menggunakan evidence, bukti, facts, fakta, bukti-bukti dan fakta untuk mendukung generalisasi ini. Seperti menggunakan research, hasil penelitian, expert opinions, pendapat ahli, testimony, or quotes. Kemudian di sini use exaggeration, yang menggunakan exaggerations to make things or issues appear better or worse. Jadi untuk membuat permasalahan yang dibahas terlihat lebih bagus atau lebih buruk than they actually are, dari kenyataannya gitu. Jadi dengan dilebih-lebihkan seperti itu, kesannya akan semakin meyakinkan. Ya, itulah language features dari sebuah analytical exposition text. Baiklah, sekarang kita lihat contohnya untuk kita analisis sesuai dengan structure ataupun language features yang setelah kita bahas sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sini contoh yang disajikan. Bagian ini disebut dengan title, judul. Banning of motorbikes is necessary in housing areas. Jadi, bagian judul ini berisi topik. Jika ada pertanyaan, what is the text about? Kita bisa temukan topik ini di sini. Di sini topiknya jelas adalah the necessary of banning motorbikes in housing areas. Itu pentingnya untuk melarang sepeda motor di areal perumahan. Di bagian bawah yang paragraf pertama ini, setelah title, ini adalah bagian thesis atau introduction-nya. Nah, di bagian thesis ini bisa dilihat di sini ada introducing the topic. Motorbikes are nuisance and a cause for great distress. Nah, kemudian di sini juga ada bagian writer's position, posisi penulis. Apakah dia setuju dengan topik ini atau menentang? Bisa lihat jelas di sini bahwa even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. Jelas sekali bahwa posisi penulis ini adalah dia setuju bahwa motorbike itu adalah memang mengganggu. Nah, di sini juga berisi preview. Bisa lihat di bagian ini disampaikan secara umum
arguments secara garis besar, outlines dari arguments yang akan dibahas di paragraf-paragraf berikutnya. Di sini juga kita bisa lihat digunakannya causal conjunction, even though. Kemudian ada juga mental verbs yang dipakai. Think, I think, saya rasa, saya pikir. Kita lanjut ke paragraf kedua. Di paragraf kedua ini, kita bisa lihat disampaikan di sini, ini adalah bagian argumen yang pertama. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Selebihnya sini adalah bagian elaboration. Penjelas detail, di sini diberikan bukti-bukti. Research has shown, jadi penelitian telah menunjukkan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada first of all, ini disebut connecting words atau conjunctive relations, kata hubung yang menghubungkan antara argumen dengan argumen yang lain. Kemudian di sini ada research has shown, inilah evidence, bukti. Jadi untuk mendukung argumen yang disampaikan diberikan bukti di sini. Di sini juga menggunakan causal conjunctions, lagi consequently. Oke, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Di paragraf ketiga ini disajikan argumen yang kedua. Motorbikes are also responsible for causing diseases. Di bawah argumen ini tentu saja adalah bagian elaboration-nya, ya, jelaskan apa aja sakitnya, bronchitis, cancer, major trigger, penyebab utama dari pemicu utama asma, high blood pressure, dan lain-lain. Dan di sini menggunakan connecting word secondly, dan juga menggunakan ghastly, emotive word. So ghastly, sangat mengerikan, ya. Jadi tidak menggunakan kata bad, tapi ghastly digunakan. Oke, kita lanjutkan paragraf keempat. Kita bisa lihat disajikan argumen yang ketiga adalah create so much noise, dan sisanya di bawah dari argumen ini tentu adalah elaboration-nya. Di sini kata hubung yang dipakai, conjunctive relation-nya atau connecting word-nya adalah furthermore. Kemudian menggunakan kata yang bermakna exaggeration, melebih-lebihkan. It is extremely difficult to sleep. Sangat-sangat susah untuk tidur. Ini udah difficult, susah, ini extremely, sangat-sangat susah. Kemudian juga menggunakan emotive words di sini. Arduous maknanya sulit. Jadi tidak menggunakan difficult tapi arduous. Lanjut ke berikutnya, ini adalah paragraf kelima. Di sini disajikan argumen yang keempat. Motorbikes are responsible for horrible accidents. Connecting words-nya, conjunctive relation-nya, finally. Jadi yang terakhir ini adalah argumen yang terakhir yang disajikan. Dan ini adalah paragraf yang terakhir. Di paragraf terakhir, ini berisi reiteration atau conclusion-nya. Ditandai dengan penanda reiterasi atau penanda conclusion, penulisan in conclusion. Berikutnya setelah signalnya ada conclusion-nya. From the arguments above. In conclusion, from the arguments above. Ini juga masih penanda reiteration-nya. I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Di sini diulang lagi sudut pandang dari penulis bahwa dia benar-benar setuju bahwa motorbikes harus dilarang di areal perumahan. Oke, di sini kita ada kata strongly believe. Believe-nya adalah mental verbs. Kemudian strongly, ini menunjukkan author's attitude. Jadi sikap penulis terhadap topik. Jadi dia sangat-sangat yakin bahwa motorbikes harus dilarang di areal perumahan. Ya, itulah contoh dari sebuah text analytical exposition dan juga analisis berdasarkan structure maupun dari language features-nya. Sekian materi kali ini tentang analytical exposition text. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Thanks for your attention and see you on our next lesson. Bye.